Selamat pagi peserta didik kami seluruhnya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah pada masa Prapaskah. Maka sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, gereja kita telah memasuki masa Prapaskah. Sebuah masa di mana kita diajak untuk merenungkan sengsara Yesus, sekaligus mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Sikap askese, hari, tobat dan berdoa menjadi ciri khas masa Prapaskah ini. Pada tahun ini kita diajak untuk mengisinya dengan pendalaman iman, aksi puasa pembangunan. Tema APPKAM pada tahun 2021 adalah membangun keluarga sejahtera seturut fokus pastoral kami, keluarga sejahtera. Tema ini dibagi ke dalam 5 subtema, dan pada hari ini kita akan mendalami subtema meraih cita-cita dengan bekerja keras dan belajar keras. Dengan tema ini kita diajak untuk melihat usaha-usaha kita untuk meraih cita. Apakah kita menyadari kekurangan kita, bahwa kita kurang tekun dalam belajar, kurang menghargai potensi yang Tuhan berikan kepada kita? Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan terlebih dahulu hening, sambil menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan pernyataan taubat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, pemberi segala kebaikan bagi umat. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami, terutama dalam aktivitas kami setiap hari sebagai anak yang berusaha untuk menuntut ilmu demi hari esok yang lebih baik. Kami telah memasuki masa Prapaskah, masa persiapan bagi kami untuk memasuki perayaan kebangkitan. Semoga dengan pertemuan ini kami disadarkan kembali bahwa kami anak yang penuh
kami sesuai dengan tema tadi yang Ibu bacakan, yaitu tentang meraih cita-cita dengan bekerja keras dan belajar keras. Maka untuk itu coba anak-anak sebutkan dulu contoh sikap yang mendukung tercapainya cita-cita dan menyebutkan contoh sikap yang tidak mendukung dalam meraih tercapainya cita-cita. Ibu ulang ya. Coba sebutkan contoh sikap yang mendukung tercapainya. Contoh sikap yang tidak mendukung tercapainya cita-cita dan contoh sikap yang mendukung tercapainya cita-cita. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan hal itu. Maka mungkin bisa kita sebutkan, mungkin jawaban anak-anak juga sama seperti jawaban yang Ibu bacakan. Contoh sikap yang tidak mendukung tercapainya cita-cita adalah malas belajar. Itu contoh ya. Kemudian contoh sikap yang mendukung tercapainya cita-cita adalah menjadi lebih tekun belajar. Maka itu kira-kira sikap yang bisa nantinya anak-anak kembangkan supaya seluruh peserta didik kami dapat meraih cita-cita sesuai dengan tema yang mau kita bahas pada hari ini. Maka untuk itu marilah kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci untuk kita pada pagi hari ini, Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan tambahan Kristus kepada saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menaruh ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang yang percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjauhkan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka kepada seluruh peserta didik kami, berdasarkan bacaan kitab suci yang barusan kita baca, maka ada beberapa pertanyaan pendalaman. Maka dari pertanyaan ini nanti bisa kamu lihat dan kamu baca bacaan yang barusan dibaca oleh Ibu Guru. Ibu bacakan pertanyaan yang pertama. Apa yang dikatakan Paulus tentang orang yang tidak bekerja? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua,
pekerjaan apa yang menunjang pencapaian cita-citamu? Yang keempat, apa pesan teks tersebut di atas berkaitan dengan tema pertemuan kita, meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras? Coba nanti itu dari bacaan yang kita dengarkan tadi bisa kamu cari jawabannya, dan berdasarkan pengalaman hidupmu dalam hidupmu sehari-hari berkaitan dengan bacaan kitab suci tentang meraih cita-cita. Maka dengan pertanyaan itu, marilah mendengarkan berbagai renungannya. Renungan. Kerja, kerja, kerja adalah slogan yang didengungkan oleh Presiden kita. Slogan ini menjadi motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Slogan ini juga berlaku untuk kita sedang berkecimpung atau sedang membekali diri di dunia pendidikan. Belajar, belajar, belajar. Kiranya juga slogan ini menjadi milik kita terutama sebagai orang Kristen, mendalami firman Tuhan yang mengatakan, jika seseorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, walaupun apapun yang akan terjadi di esok hari, untuk tidak menurunkan niat kita untuk belajar. Paulus dan kawan-kawannya juga mengingatkan mereka yang berpangku tangan dan mencukupkan diri dengan pemberian belas kasih orang. Rasul Paulus sudah memberi teladan bagi umat di Tesalonika dan juga kita yang hadir di sini. Walaupun sesungguhnya ia sebagai pekerja yang memberitakan Injil Kristus selayaknya hidup dari pekerjaannya, tetapi Paulus tetap bekerja dan memberi tiruan semangat kerja keras dalam belajar. Dari teladan Paulus, kita sebagai peserta didik hendaknya tidak mencukupkan diri dengan pelajaran yang kita terima dari guru dan di sekolah, tetapi juga selama hidup terus belajar. Sebab hidup itu sendiri selalu memberi hidup. Maka dari itu, mari kita tinggalkan kemalasan, berpangku tangan dan mengharapkan belas kasih orang. Mencukupkan diri dengan yang diterima, tetapi dengan tekun belajar dan menggali sebagai potensi yang kita miliki, sehingga cita-cita itu bisa kita capai dan akhirnya kita boleh bahagia. Marilah kita sampaikan dua permohonan kita. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami telah mendalami tema APP yang begitu menarik bagi kami dan sekaligus menantang kami untuk lebih tekun belajar. Semoga pertemuan ini sungguh membantu kami agar cita-cita kami dapat meraihnya dengan semangat dan ketekunan yang bersumber daripada-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan agar menjadi lebih tekun dan terus-menerus belajar, berjuang meraih masa depan kami yang sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan dua permohonan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami
agar kami mampu meraih cita-cita kami, sehingga kami boleh menikmati masa depan yang sejahtera. Maka kami mohon ya Bapa, temanilah kami dalam setiap usaha kami setiap hari, terutama dalam belajar kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki pengetahuan untuk hidup kami dan juga untuk sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. dan semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kamu dari lahir, batu ini jadikan roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus